We need heroes. 3, 2, 1. Now! Higher. Further. Faster. Together. Negara Megawati Hangestri, Kovo sampai bahas ulang regulasi pemain asing. Klub-klub Liga Voli Korea ingin datangkan pevoli yang mirip Megatron. Ya, tingginya animo penonton Liga Voli Korea Selatan tak terlepas dari kehadiran Megawati Hangestri di Ritz Park musim tahun 2023 tahun 2024 lalu. Presiden Kovo, Choi Won-tae mengungkapkan bahwa semenjak kehadiran Megawati Hangestri, pemain lokal Korea seakan kesulitan mencapai performa top mereka. Tak heran jika klub-klub Korea berlomba-lomba mendatangkan pemain serupa Megawati untuk memperkuati mereka. Choi Won-tae pun berniat mengevaluasi regulasi Veliagu untuk mendongkrak daya saing para pemain lokal. Menurut Choi Won-tae, langkah ini mau tak mau diambil sebagai respona terhadap tren peningkatan minat klub untuk mendatangkan pemain asing seperti Megawati Hangestri Pertiwi yang berhasil bersama Ritz Park. Megawati telah mencuri perhatian di kancah voli Asia dan internasional. Ia terbukti menjadi katalisator bagi perubahan timnya. Kehadiran Mega di klub Ritz Park tidak hanya mengubah dinamika permainan dalam tim, tetapi juga menarik minat penonton Liga Voli Korea. Choi Won-tae bahkan menyebut Megawati sebagai salah satu pemain terbaik di Asia yang memberikan kontribusi besar bagi popularitas voli Korea di mata dunia. Ketika menjelaskan alasan dibalik perubahan peraturan ini, Choi Won-tae menegaskan bahwa keberhasilan Megawati adalah cerminan dari kualitas voli Korea yang semakin berkembang. Menyadari potensi yang dimiliki oleh pemain lokal dan dampak positif yang dihasilkan oleh pemain asing seperti Megawati, Kovo merasa perlu untuk menetapkan pembatasan yang lebih ketat untuk menjaga keseimbangan dalam kompetisi klub. Sementara itu, dalam konteks klub Ritz Park saran untuk memperpanjang kontrak Megawati Hangestri dianggap sebagai langkah yang paling strategis mengingat kontribusinya yang signifikan dalam mengangkat prestasi tim dan meningkatkan citra klub. Meskipun perubahan ini mungkin menimbulkan kontroversi di kalangan penggemar dan pengamat, nampaknya Kovo telah membuat langkah yang diperlukan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam olahraga ini di Korea Selatan. Dikutip dari Naver, salah satu pengurus Federasi Voli Korea KOVU mengatakan bahwa baru tahun ini pertandingan voli putri bisa menyedot penonton seperti pertandingan putra. Tercatat pertandingan antara Pink Speeders versus Ritz Park pada 24 Desember tahun 2023 sebagai penonton terbanyak mencapai 6.150 penonton. Tak hanya mengalami lonjakan penonton di stadion. Tayangan siaran langsung, cuplikan-cuplikan pertandingan, bahkan momen-momen kecil sekalipun yang terjadi di Korea juga banyak dicari. Tim Ritz Park sendiri dengan cepat mengalami peningkatan jumlah pengikut mencapai 237.000 di Instagram dan 200.000 subscriber di kanal YouTube. Menariknya, peningkatan jumlah pengikut tak hanya terjadi di tim Megawati Hangestri, tetapi juga akun resmi Kovo dan tim-tim lain seperti Pink Speeders hingga Hyundai Hillspeed juga kebanjiran pengikut baru. Berkat meningkatnya animo terhadap Veliagu, KOVA dikabarkan berniat meningkatkan gaji pemain asing asal musim depan. Turunkan pemain asal-asalan, Timnas Voli Putri dibantah habis saat melawan Hong Kong dalam laga perdana AFC Challenge Cup tahun 2024. Tampil di Rizal Memorial Coliseum, Manila, Filipina, tim Merah Putih tidak bisa berbuat banyak dengan kalah telak 0-3. Tim besutan Pedro Lillipali ini mengalami kesulitan sejak awal set pertama dengan mengandalkan Junaida Santi di barisan depan. Serangan yang digalang melalui oposit milik Jakarta Pertamina Enduro tersebut justru menghadirkan keuntungan bagi Hong Kong. Meski demikian,
Santi menunjukkan kelasnya dengan mempersembahkan poin perdana bagi Indonesia melalui cross PK yang sangat akurat. Kombinasi serangan tim Merah Putih semakin bergairah melalui Bella Sabrina yang upayanya membuat kedudukan kembali imbang. Indonesia benar-benar harus kehilangan momentum setelah sempat tertinggal cukup jauh dengan inkonsistensi serangan yang terlihat. Tekanan dan upaya terus dilancarkan Indonesia untuk mendekat hingga puncaknya Putri Agustin meraih 2 as secara beruntun di akhir set pertama. Di set kedua, Azahra Dwi Fabian alias Gendif yang masuk di pertengahan set sebelumnya berupaya memberi warna baru untuk serangan Indonesia. Di sisi lain, Hong Kong terus menjauh dari poin-poin gratis melalui kesalahan para pemain Indonesia dalam melakukan reserve. Tak ayang, jarak 10 poin pun dibukukan Hong Kong untuk mengguli Indonesia dengan skor 23-13. Jarak 10 poin tersebut berupaya dipangkas oleh Santi yang akhirnya membuat tensi laga kembali panas dengan skor 23-23. Indonesia pun nyaris melakukan comeback sempurna sebelum takluk di set kedua melalui dos. Memasuki set ketiga, tim Garuda masih belum mendapatkan momentum untuk melancarkan serangan dengan optimal. Alhasil, perlawanan mereka pun terhenti. Status runner-up tahun lalu tidak membantu banyak usai kalah telak dari Hong Kong. Tergabung dalam grup B, perjuangan Indonesia akan semakin berat karena belum mampu meraih poin. Sementara itu, Hong Kong menyusul Vietnam dan Kazakhstan yang sebelumnya sudah meraih kemenangan. Dengan hasil tersebut, banyak pecinta bola voli Indonesia merasa kecewa hingga memberikan komentar keras. Menggunakan AVC Senior sebagai ajang regenerasi untuk saat ini adalah statement yang tolol, sedangkan AVC kelompok umur aja gak ikut. Memang kita menyayangkan keputusan PBVSC mengenai pemanggilan pemain, tapi setelah menonton pertandingan pertama walau kalah 3-0 terlihat mereka masih memberikan perlawanan dan skornya. Gak Afrika, dan skuad usia paling tua usia 21 tahun, jadi udah kayak Indonesia U22 vs Taipei Senior. Mental memang berbicara di turnamen ini dengan segala skuad yang serba terbatas, semoga kedepannya PBVSC bisa mengatur jadwal turnamen dan agenda timnas dengan teliti, sebuah kritik yang membangun untuk kedepannya biar kejadian gak kayak gini lagi, semoga bisa diterima netizen di sini. Terima kasih. Ini turnamen senior napak kirim tim B, berpengaruh ke peringkat voli loh padahal. WKWKWKWKWKW. Kalau emang alasan regenerasi awas aja lo nanti gak daftar aktif 17 sama I20. Federasinya aja GK kerawat, bukannya buat yang baru dasar ketum jamet. Untuk pemain kita dukung, untuk pengurus kita serang WKWKWKWK. Semangat! Tapi aku kenapa GK kenal sama pemainnya? Aku pemain voli tahunnya Mega ama Hoyong. Pemainnya bagus, cuma PBVSC salah ambil keputusan. Kalau mau regenerasi ya di mix antara senior dan junior. RIP PBVSC. Mau regenerasi tapi diturunkan di ajang level tinggi senior AVC giliran ajang kelompok umur gak pernah. Ikuti, entar pas sekelas Games malah diseriusin. Lucu emang kalau kalian nyirat di BSC atau PSSC cukup. Lawak PBVSC ini bahkan jauh lebih dua lagi lawakannya. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar yuk. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan ya. Terima kasih.